Bab 1568. Selena hanya berpikir untuk merawat kaki Steve saat dia datang, tetapi siapa sangka masalahnya akan berkembang menjadi seperti sekarang. Keluarga Bennet benar-benar akan kacau kali ini. Ujung jari Selena disentuh oleh sesuatu sehingga dia menundukkan kepalanya dan melihat Winnie sedang menggenggam ujung jarinya untuk menghiburnya. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tuan Petra adalah tokoh penting di negara Zealandia, jadi pemakamannya tentu saja sangat meriah." Namun, setelah 1 hari berlalu, orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan tidak kunjung habis. Selena berdiri di samping kursi roda Steve. Dia terlihat biasa-biasa saja sehingga semua orang mengiranya sebagai pelayan yang merawat Steve. Bagaimanapun juga, Tuan Petra adalah tokoh terkenal di negara Zealandia, jadi banyak orang penting yang hadir. Namun, Selena tidak menyangka kalau dia akan melihat Harvey dan Elia di sini. Harvey mengenakan setelan jas hitam, bahkan dasinya pun berwarna hitam polos. Dia mengikuti Elia dengan ekspresi dingin yang juga mengenakan gaun hitam dan setengah kerudung berhiaskan mutiara. Kedua orang ini langsung menarik perhatian semua orang begitu mereka muncul. "Dia itu putri yang gak berguna dari keluarga Davira, kan?" Katanya dulu dia menolak untuk menikah dengan teman masa kecilnya dan malah memilih untuk menikah dengan putra keluarga Irwin, tapi ternyata suaminya nggak mencintainya sama sekali. Dia bahkan nggak bisa mendapatkan hati suaminya meski sudah berusaha mati-matian. Suaminya juga memang bajingan. Mau sebaik apapun istrinya di rumah, dia lebih suka dengan perempuan liar di luar sana, dan Nona Elia juga bodoh. Dia bisa mendapatkan pria mana saja yang dia inginkan dengan latar belakang keluarganya, tapi dia malah memilih untuk terjebak dengan satu pria. Katanya setelah dia mencoba bunuh diri, banyak orang dari keluarga Davira yang membujuknya untuk menceraikan Novan, tapi dia malah bilang kalau dia ingin mati di kediaman Irwin dan memutuskan hubungan dengan keluarga Davira. Tapi siapa sangka hubungannya dengan keluarga mertuanya nggak baik dan dia juga sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Dia benar-benar gadis cantik yang bodoh. Mungkin sekarang dia sudah menyadari kesalahannya. Insiden masa lalu Elia sangat terkenal. Orang-orang di sana membicarakannya dengan diam-diam. Elia tidak peduli dengan desas-desus itu dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan di balik kain jaring yang menutupi setengah wajahnya saat ini. Harvey mencari-cari seseorang di antara kerumunan dan langsung menemukan Selena di samping kursi roda. Elia menepuk tangan Harvey. "Lihat apa kamu? Ikuti aku." Harvey mengalihkan pandangannya setelah mendengarnya. Mereka berdua pergi untuk memberi penghormatan kepada Tuan Petra. "Keluarga Davira dan Bennet sudah berteman sejak sudah lama. Waktu aku masih kecil, Paman Petra sangat baik padaku." Mata Elia agak memerah. Masa kecilnya sangat beruntung, sementara keluarganya sangat menyayanginya dan memanjakannya. Dia melihat foto besar di tengah ruang duka. Tuan Petra tidak lagi terlihat serius seperti saat muda, matanya juga menjadi lebih lembut. Elia berlutut di depan bantal duduk dan berbisik, "Paman Petra, maaf, Elia datang terlambat." Putra kedua keluarga Bennet adalah teman masa kecilnya, jadi dia sering bermain di kediaman Bennet dan sangat dekat dengan Tuan Petra. Tuan Petra menyukai kepribadiannya dan selalu membandingkannya dengan anak yang nakal. Tuan Petra bilang dia tidak bersikap seperti seorang gadis sedikit pun dan tidak akan bisa menikah setelah dia dewasa. Tuan Petra sering berkata begitu, tetapi setiap kali dia mendapatkan gaun baru, perhiasan, atau makanan, dia selalu memanggil Elia. Tuan Petra melihatnya tumbuh dewasa. Bahkan saat dia masih berusia beberapa tahun, Tuan Petra sudah menetapkannya sebagai menantu. Namun, keinginannya tidak terwujud karena Elia jatuh cinta kepada Novan dan tanpa ragu membatalkan pernikahannya dengan Randy. Elia pergi ke kediaman Bennet untuk meminta maaf kepada Tuan Petra sebelum dia meninggalkan negara Zealandia. Hujan turun sangat deras di hari itu, tetapi Tuan Petra tidak ingin bertemu dengannya, jadi dia berlutut di tengah hujan. Akhirnya Tuan Petra tidak tega dan menyuruh Dion untuk memberikan payung padanya. Tuan Petra hanya bilang kalau dia tidak bahagia di kediaman Irwin, dia bisa kembali kapan saja. Elia membuka payung dan menatap Tuan Petra di halaman depan. Namun, Elia tidak menyangka kalau itu akan menjadi tatapan terakhirnya. Bab 1569. Harvey menyalakan sebatang dupa dan diam-diam menjaga Elia di sampingnya. Keluarga Davira juga memerhatikannya. Mereka lebih terkejut melihatnya muncul daripada melihat Selena.
Terutama Nyonya Devi, dia merasa sangat sedih dan marah saat melihat putrinya. Dia berjalan mendekat sambil gemetar. Apa yang kamu lakukan di sini, anak durhaka? Elia menatap wajah tua ibunya dengan sedih. Dia telah menyia-nyiakan waktunya dan tidak berbakti kepada orang tuanya selama bertahun-tahun. Dia baru menyadari betapa bodohnya dia sekarang. Ibu, jangan panggil aku ibu. Dulu aku sudah pernah bilang kalau aku nggak pernah melahirkan putri sepertimu. Sudahlah, Bu. Elia sudah kembali ke Zelandia, dia pasti sudah menyadari kesalahannya. Apa ibu masih marah padanya padahal itu sudah terjadi sangat lama? Kata Paman Gary membujuknya. Paman Ivan juga mencoba meredakan situasi. Kamu pasti Harvey, kan? Kamu berkembang di negara Arama dan kita nggak pernah punya kesempatan untuk bertemu. Kalau berdasarkan urutan keluarga, harusnya kamu memanggilku Paman Ivan. Padahal mereka datang untuk memberi hormat kepada keluarga Bennett, tetapi tiba-tiba ini menjadi pertemuan keluarga Davira yang aneh. Halo Paman Gary, Paman Ivan. Meski Harvey bersikap tidak terlalu akrab, tetapi dia terlihat sangat hormat sehingga kedua pamannya sangat menyukai keponakan mereka ini. Anak yang baik. Syukurlah kamu kembali. Kakek dan nenekmu sering mengomel tentangmu di rumah, tapi kamu juga nggak bisa dekat dengan kami karena masalah ibumu. Sekarang ibumu sudah mengerti, jadi kakek dan nenek juga bisa tenang. Nyonya Devi berkata dengan wajah datar, siapa bilang aku mau memaafkan anak durhaka ini? Nenekmu memang keras kepala, tapi hatinya lembut. Jangan dimasukin ke hati, ya. Nah, ayo panggil dia nenek. Harvey tumbuh dalam lingkungan yang kurang kasih sayang, jadi dia juga menginginkan hubungan keluarga. Selain itu, meski dia tidak sering berhubungan dengan keluarga Davira hanya merasa terluka oleh ibunya, bukan membencinya secara pribadi. Harvey memanggil dengan lembut, "Nenek." Begitu Harvey memanggilnya, ekspresi Nyonya Devi langsung melembut dan matanya terlihat merah. Dia memegang tangan Harvey dan berkata, "Anak yang baik, syukurlah kamu kembali. Kamu lebih baik dari ibumu." Meski Nyonya Devi bilang begitu, dia langsung berkata kepada Elia, "Kamu mau berlutut sampai kapan?" Gary dan Ivan segera membantu Elia berdiri. "Elia, ibu sudah menunggumu selama bertahun-tahun, jadi mana mungkin dia benar-benar marah padamu? Dia masih peduli padamu. Elia telah menderita selama 30 tahun, jadi sekarang dia lebih mengerti betapa pentingnya keluarga." "Ya, aku tahu, Kak Gary, Kak Ivan. Tapi kenapa Kak Melvin nggak ada? Dia pergi membantu di kediaman Bennett. Kamu pasti nggak tahu kalau putranya bertunangan dengan Nona Sira dari keluarga Bennett. Putranya juga sudah menjadi setengah menantu keluarga Bennett sekarang. Kalau keluarga Bennett nggak mengalami masalah ini, kedua keluarga pasti akan membicarakan pernikahan, tapi sayangnya, Elia merasa emosional. Akhirnya keluarga Davira dan keluarga Bennett terikat dalam hubungan pernikahan. Ini bisa menggantikan penyesalannya karena telah membatalkan pernikahannya dulu. Keluarga Davira juga merasa sedih karena keluarga Bennett mengalami masalah. "Elia, akhirnya kamu mau kembali." Suara pria yang lembut dan berkarisma terdengar di telinga Selena. Dia berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam. "Dia itu," Steve memperkenalkannya dengan suara pelan, "dia adalah putra ketiga keluarga Davira. Dia juga merupakan pamannya Harvey." Elia adalah orang yang paling dekat dengannya sejak kecil. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka berdua juga sudah bukan lagi anak-anak seperti dulu. Elia bergegas mendekati Melvin. "Kak Melvin, Elia, akhirnya kamu pulang. Gadis bodoh, kenapa kamu bisa sekejam itu? Kamu nggak menginginkan ayah dan ibu, bahkan kakak juga." "Kakak," Elia menangis. Akhirnya Selena melihat wajah Melvin, tetapi dia tercengang kenapa wajah orang ini. Bab 1570. Barusan Selena merasa kalau kedua paman dari keluarga Davira ini terlihat agak akrab. Setelah Melvin muncul, Selena menyadari kenapa dia merasakan hal ini. Itu karena Markus dan paman ketiga dari keluarga Davira ini terlihat mirip. Ada beberapa kesamaan di wajah kedua paman itu. "Kamu kenapa? Tuan Melvin punya berapa anak?" "Satu dan itu adalah Alan, tunangannya Sira. Kamu sudah bertemu dengannya kemarin." "Oh gitu, banyak orang yang terlihat mirip di dunia ini, seperti dia dan Sira juga sangat mirip, tetapi keduanya tidak punya hubungan darah." Namun, kalau dilihat sekilas, Selena jadi berpikir berlebihan karena Markus dibuang ke kawasan miskin di negara Cina sejak kecil dan dia tidak tahu siapa orang tuanya.
Aku cuma merasa kalau Tuan Muda Alan nggak terlalu mirip dengan Tuan Melvin. Dia lebih mirip dengan ibunya. Mungkin iya, Nyonya Meli sudah lama meninggal, jadi aku juga nggak punya kesan apapun terhadapnya. Paman Melvin itu orang yang setia. Dia nggak menikah lagi meski Nyonya Meli sudah lama meninggal. Selena mengangguk dan tidak banyak bertanya lagi. Dia berdiri di samping dan diam-diam mengamati perkembangan situasi. Dia lebih tahu tentang Harvey daripada siapapun. Harvey pasti sangat senang karena bisa berkenalan dengan keluarga Davira. Elia mengusap air matanya dan menarik Harvey ke depannya. Beri salam ke Paman Melvinmu. Tentu saja Harvey terkejut, tetapi kesadarannya segera kembali. Dia berkata dengan tenang sambil menahan keterkejutan di matanya, "Halo Paman Melvin." Nyonya Devi juga mengusap air matanya. "Karena kamu bersedia kembali, tempat ini akan tetap menjadi rumahmu. Sudahlah, sudah nggak ada dendam di antara kita. Hari ini adalah pemakaman Tuan Petra, jangan bicarakan hal-hal yang sudah terjadi." "Ya, Bu." Saat mendengar panggilan ibu dari Elia, Nyonya Devi tidak bisa menahan air matanya sehingga air matanya langsung jatuh. Nyonya Devi menjawab dengan keras. "Harvey, kamu pasti lelah karena baru datang. Sana istirahat sebentar di halaman belakang." "Aku nggak lelah." Keluarga Bennet dan keluarga Devira sangat akrab dan sekarang keluarga Bennet mengalami masalah besar, jadi aku harus membantu di sini. "Anak yang baik, kamu nggak seperti ayahmu yang dingin. Untungnya kalian nggak mirip." Paman-paman Harvey sangat membenci Novan, tetapi sangat baik terhadap Harvey. Mereka mengenalkannya ke anggota keluarga Devira yang lain. Setelah mengenal keluarga Devira, mereka mengajak Harvey ke beberapa orang tua dari keluarga Bennet. Harvey pergi ke dekat kursi roda dan Paman Melvin memperkenalkan, "Ini Steve, putra ketiga keluarga Bennet." "Steve, ini keponakanku, Harvey." Steve melihat Harvey dari atas ke bawah. Dia juga pernah mendengar tentangnya, jadi tentu saja dia sering mendengar berita yang Harvey tidak setia, punya kekasih baru dan melupakan cinta lamanya. Oleh karena itu, Steve jadi bermuka muram dan menjawab dengan dingin, "Halo." Harvey jelas merasakan permusuhan dari Steve. Setelah berbicara singkat, pandangannya tertuju pada Selena. Harvey mengulurkan tangannya ke Selena dan berkata, "Dia Selin, teman adikku," kata Sane. "Halo, Nona Selin," kata Harvey. Dia tidak tertarik pada anggota keluarga Bennet yang lain, tetapi sengaja mengulurkan tangannya ke Selena. Selena mengulurkan tangannya dengan berani dan kedua tangan mereka saling bersentuhan. Harvey menggenggam tangannya dengan lembut. Orang ini pasti sengaja. Selena merasa sangat yakin. Untungnya, Harvey tidak berani berlebihan di depan orang lain. Dia segera melepaskan tangannya. Selena juga mundur ke samping. Sira dan Alan juga datang sehingga Paman Melvin memperkenalkan, "Sira, Alan, kalian datang tepat waktu, ini adalah anak keponakan bibimu, panggil dia kakak." Alan dan Harvey saling menatap. Mata Harvey yang tajam itu seolah-olah bisa melihat jiwanya dengan sekali pandang. Alan mempertahankan ekspresinya dan berkata, "Halo Kak." Bab 1571. Harvey jauh lebih tinggi daripada Alan yang bertubuh ramping. Perbandingan mereka terlihat sangat kontras saat mereka berdiri bersama. Satu maskulin dan dominan, satunya lagi lembut dan beradab. Mereka terlihat seperti dua kutub yang berlawanan. Harvey melirik Alan dengan dingin, lalu mengangguk sedikit sebagai salam. "Kak Harvey, ini adalah tunanganku, Sira," kata Alan memperkenalkan. "Halo," kata Harvey sambil memperhatikan wajah Sira yang agak mirip dengan Selena. Ada kilatan kecemasan di mata Sira. Dia segera berkata, "Aku sudah mendengar tentangmu, Kak Harvey." "Oh, ya, kenapa Nona Sira bisa mengenalku?" tanya Harvey dengan santai, tetapi kata-katanya penuh dengan wibawa dan pengawasan seseorang yang berkuasa. Terutama karena dia memang lebih tinggi dari Sira sehingga matanya yang menatap Sira memberikan aura yang sangat kuat. Sira menjawab dengan tenang, "Nama Tuan Harvey sudah terkenal di dunia bisnis, bahkan aku yang ada di negara Zelandia juga pernah mendengarnya. Aku berharap bisa bertemu dan belajar dari kakak. Sekarang kita juga sudah menjadi keluarga, Kak Harvey, tolong bimbing kami." Jawaban Sira sangat sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. "Oke." Harvey mengalihkan pandangannya dan mengikuti Paman Melvin untuk berkenalan dengan kerabat lain di samping. Akhirnya Sira merasa lega. Setelah kontak mata singkat dengan Harvey, dia merasa keringatnya mengalir di belakangnya. Pandangan Harvey benar-benar menakutkan.
Setiap kali Sira melihatnya, dia merasa sulit bernapas. Harvey lebih dingin dan serius dari yang dia bayangkan. Auranya terlalu kuat. Kamu baik-baik saja, kan? Tanya Alan karena sehingga matanya yang menatap Sira memberikan aura yang sangat kuat. Sira menjawab dengan tenang, nama Tuan Harvey sudah terkenal di dunia bisnis, bahkan aku yang ada di negara Zelandia juga pernah mendengarnya. Aku berharap bisa bertemu dan belajar dari kakak. Sekarang kita juga sudah menjadi keluarga, Kak Harvey, tolong bimbing kami. Jawaban Sira sangat sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Oke, Harvey mengalihkan pandangannya dan mengikuti Paman Melvin untuk berkenalan dengan kerabat lain di samping. Akhirnya Sira merasa lega. Setelah kontak mata singkat dengan Harvey, dia merasa keringatnya mengalir di belakangnya. Pandangan Harvey benar-benar menakutkan. Setiap kali Sira melihatnya, dia merasa sulit bernapas. Harvey lebih dingin dan serius dari yang dia bayangkan. Auranya terlalu kuat. Kamu baik-baik saja, kan? Tanya Alan karena melihat wajah Sira yang pucat. Sira mengusap keringat di dahinya. Nggak apa-apa, aku harus pergi dulu, ada banyak tamu yang datang. Jangan terlalu memaksakan diri. Meski pemakaman Tuan Petra diadakan dengan sangat terburu-buru, tetapi karena uang mereka banyak, acara tersebut tetap meriah dan sempurna. Namun, banyak orang yang datang untuk memberikan belasungkawa merasa agak menyayangkan kematian Tuan Petra. Seorang yang dulu dikenal di dunia mafia dan bisnis, akhirnya mati dengan cara yang sangat tidak terhormat. Ada juga yang berbisik-bisik kalau Tuan Petra pasti melakukan banyak kejahatan saat muda sehingga tidak ada putranya yang mengantarkannya ke akhir hayat. Bahkan keturunannya juga tidak hidup lama. Sejak zaman dahulu, bantuan di saat genting sangat jarang terjadi, sementara menghina orang yang sudah jatuh muda terlihat di mana-mana. Mereka hanya berani mengomentari seperti ini karena keluarga Bennett sudah tidak punya pemimpin yang kuat sekarang. Kalau dulu, mereka tidak akan berani seperti ini, apa-apa, kan? Memangnya kalian bicara apa? Tidak ada. Semoga Tuan Muda Sane tetap tabah, ya. Kedua orang itu pergi dengan wajah pucat. Sane hampir menggertakkan giginya. Namun, suara yang santai terdengar di telinganya. Kakak Sane, rasanya nggak enak waktu diejek, kan? Bab 1572. Sane berbalik dan melihatnya, ternyata itu adalah suara Kevin Bennett, putra bungsu paman keduanya. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, anak kecil yang dulunya berambut keriting itu sekarang menjadi bintang terkenal di dunia hiburan. Sebenarnya mereka berdua juga punya sejarah yang rumit. Saat itu, Sane menghabiskan 1 tahun untuk mengukir ulang patung kayu pemandangan Sungai Setra. Itu adalah proyek yang sangat besar dan sulit diselesaikan. Kevin yang berusia 10 tahun lebih muda dari Sane merusak beberapa bagian patung itu secara tidak sengaja sehingga membuat karya itu menjadi tidak sempurna. Sebenarnya, patung itu adalah karya yang akan dibawa Sane untuk mengikuti kompetisi. Sane pun memukul Kevin dengan keras tanpa berkata apa-apa. Meski mereka berdua adalah cucu dari kakek dan nenek mereka, paman kedua dan ketiga selalu merasa kalau kakek lebih memihak putra pertamanya, dan ini juga membuat cucu mereka tidak disukai oleh kakek. Kakek juga marah saat mengetahui hal ini dan memukul tangan Kevin sampai terluka parah. Kakek bahkan memerintahkannya untuk berlutut di kuil selama 3 hari 3 malam. Kejadian ini menanam benih dendam di hati Kevin. Meski Sane meminta maaf kepadanya setelah akal sehatnya kembali, Kevin tetap tidak peduli. Keluarga paman kedua dan paman ketiga berhubungan harmonis. Mereka hanya tidak dekat dengan keluarga paman pertama. Paman keempatnya, Randy Bennett, yang paling menderita, dia adalah teman masa kecilnya Elia, tetapi akhirnya ditinggalkan dan menderita patah hati. Dia tidak menikah selama bertahun-tahun dan masih sendirian. Dia juga tidak punya anak. Sane melihat senyum di mata Kevin dan berkata, kakek dulu pernah bilang kalau keluarga Bennett akan berjaya bersama dan menderita bersama. Keluarga Bennett sedang mengalami kesulitan sekarang, tapi kamu masih bisa tertawa. Kevin menundukkan kepala dan meraih keras Sane. Apa kamu tahu, aku benar-benar membenci keluarga kalian. Kalian selalu berpura-pura baik. Entah apa yang kalian kasih ke kakek sampai dia sangat baik pada kalian. Padahal kami juga anggota keluarga Bennett. Dia sudah mati sekarang, jadi semuanya akan adil sekarang. Sane marah saat mendengar Kevin mengatakan itu. Dasar bajingan, dia juga kakekmu, tapi apa yang kamu katakan? Waktu itu dia memukul telapak tanganku sampai hancur,
terus menyuruhku untuk berlutut di kuil selama 3 hari 3 malam padahal waktu itu aku masih kecil. Aku baru berusia 7 tahun. Tapi dia bisa setega itu. Kalau dia nggak menganggapku cucunya, kenapa aku harus menganggapnya sebagai kakekku? Sane, kamu marah dan ingin memukulku, kan? Sayangnya, langit punya mata, makanya tanganmu jadi cacat. Bukannya kakek bilang kalau tanganmu itu tangan seorang seniman. Kamu pantas mendapatkannya. Sane tahu Kevin tidak menyukainya, tetapi dia tidak menyangka kalau Kevin akan membencinya dan kakeknya sampai seperti ini. Padahal mereka itu masih satu keluarga, kan? Aku malas tinggal di kediaman Bennett karena kamu. Aku lebih suka pergi ke industri hiburan sendirian daripada melihat wajah memuakkan kalian sekeluarga. Kevin menepuk-nepuk wajah Sane. Kakakku yang baik, keluarga Bennett kalian juga harus berakhir. Kami sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Sane merasa gelisah. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Kalian akan segera tahu. Sane, ini adalah utangmu padaku dan juga utang semua orang di rumah besar ini. Meski kakek sudah mati, aku akan membuatnya tahu di alam bawah sadar dan membayar harga atas pilih kasih kalian saat itu. Sane merasa ketakutan saat ini. Masalah di keluarga Bennett jauh lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Senyum di wajah Kevin menghilang, tetapi Sane merasa cemas dan tidak tenang. Tuan muda Sane, kamu kenapa? Selena segera mendekat dan bertanya karena melihat wajahnya yang pucat. Dr. Selin, kamu benar. Bukan cuma Andrew yang bermasalah, keluarga Bennett juga sama. Sepertinya ada banyak mata-mata. Setelah kakek meninggal, para siluman dan hantu itu keluar semua. Bab 1573. Selena memberikan segelas air kepadanya, menyuruhnya untuk tenang dan bercerita perlahan-lahan. Aku nggak terlalu mengerti tentang semua ini. Coba jelaskan siapa pengkhianatnya, kata Selena. Orang yang baru saja pergi adalah Kevin Bennett yang sedang berkembang di industri hiburan. Dia adalah putra bungsu Paman Ruben, dan Anthony yang meninggal sebelumnya adalah kakaknya. Kak Sean nggak pernah mencurigainya selama ini karena kami adalah keluarga yang berjuang bersama untuk kemakmuran keluarga Bennett. Siapa yang akan berpikir kalau anggota keluarga sendiri akan sengaja merusak keluarganya? Tapi aku nggak menyangka kalau mereka sudah lama menyimpan dendam terhadap kami. Selena agak bingung, kenapa Tuan Petra bisa pilih kasih? Seperti kata pepatah, Kaisar mencintai putra sulungnya. Ayah adalah anak pertama kakek dan nenek, jadi kakek sangat menyayangi bahkan. Bab 1573. Selena memberikan segelas air kepadanya, menyuruhnya untuk tenang dan bercerita perlahan-lahan. Aku nggak terlalu mengerti tentang semua ini. Coba jelaskan siapa pengkhianatnya, kata Selena. Orang yang baru saja pergi adalah Kevin Bennett yang sedang berkembang di industri hiburan. Dia adalah putra bungsu Paman Ruben, dan Anthony yang meninggal sebelumnya adalah kakaknya. Kak Sean nggak pernah mencurigainya selama ini karena kami adalah keluarga yang berjuang bersama untuk kemakmuran keluarga Bennett. Siapa yang akan berpikir kalau anggota keluarga sendiri akan sengaja merusak keluarganya? Tapi aku nggak menyangka kalau mereka sudah lama menyimpan dendam terhadap kami. Selena agak bingung, kenapa Tuan Petra bisa pilih kasih? Seperti kata pepatah, Kaisar mencintai putra sulungnya. Ayah adalah anak pertama kakek dan nenek, jadi kakek sangat menyayangi bahkan mulai stabil. Apa yang sedang direncanakan olehmu dan Kak Sean? Tuan muda Sane, kamu nggak perlu melakukan apapun, cukup diam dan lihat saja. Hantu atau siluman itu pasti akan muncul. Meski malam telah tiba, kediaman lama ini tetap ramai. Hal yang paling menarik perhatian semua orang adalah siapa yang akan memimpin keluarga Bennett selanjutnya setelah kematian Tuan Petra. Kekayaan yang telah dikumpulkan oleh keluarga Bennett selama ratusan tahun adalah jumlah uang yang sangat besar. Tuan Petra meninggal secara mendadak, jadi mungkin tidak ada wasiat yang ditetapkan sebelumnya. Keluarga Bennett pasti akan punya pertunjukan yang menarik untuk ditonton sekarang. Sira terpesona melihat bulan yang terang di langit. Kenapa kamu ada di sini? Saat ini semua orang sudah datang, ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan dirimu. Alan memeluknya dari belakang. Sebenarnya, dia baik padaku. Sira berbisik, waktu aku kecil, dia bilang aku adalah tuan putri dari keluarga Bennett. Dia akan melindungiku seumur hidup dan dia melakukannya, tapi kita sudah sampai di tahap ini, apa kamu menyesal sekarang? Jangan lupakan semua penderitaan yang Bibi Kejia alami di masa lalu.
Aku nggak melupakannya, aku cuma. Sira berbisik pelan, cuma banyak pikiran. Aku sudah tinggal sangat lama di kediaman Bennett, tapi sekarang hampir berakhir. Aku jadi merasa agak terharu. Alan menarik bahu Sira dengan kasar. Sira, jangan bodoh. Apa kamu baru ingin menyesal sekarang? Jangan lupa gimana kamu memperlakukan mereka. Begitu tindakanmu terungkap, kamu akan benar-benar mati di kediaman Bennett. Kakak-kakakmu yang mencintaimu itu mungkin akan langsung membunuhmu untuk balas dendam. Aku tahu, jadi jangan menyesal, berjalanlah maju dengan berani. Kita nggak punya jalan untuk kembali. Di ujung jalan adalah kemenangan, kita akan segera menang. Sira menekan emosi rumit di dalam hatinya. Ayo kita kembali untuk menyelesaikan pertempuran terakhir ini. Bab 1574. Pada malam hari di negara Zelandia, diadakan upacara perpisahan keluarga untuk jenazah yang meninggal. Selena berada di tengah kerumunan orang sambil menatap keturunan besar keluarga Bennett dari kejauhan. Selain keturunan Tuan Petra, ada juga Tuan Ruben, Tuan Rowan dan lainnya. Anak-anak yang berbakti dan cucu-cucunya yang bijaksana semua berdiri di sisi lain. Prosesinya akan segera dimulai. Seharusnya dupa ini diberikan kepada putra sulung, tetapi sekarang berada di tangan Paman Ruben karena putra sulung Tuan Petra sudah meninggal. Para cucu lainnya juga pergi untuk mengambil dupa mereka masing-masing. Sane dan Steve duduk di kursi roda sehingga Sira mengusulkan untuk mengambil dupa untuk mereka. Namun, sebelum tangannya menyentuh dupa, ada tangan lain yang menahan pergelangan tangannya. Kevin berkata, hari ini adalah hari perpisahan dengan orang yang kami cintai. Maaf kalau aku belak-belakan, tapi sepertinya kamu nggak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Setelah kata-kata Kevin terdengar, Sane langsung menjawab, Kevin, sudah cukup buat ributnya. Ini adalah ruang duka kakek, tapi kamu berani mengatakan hal seperti ini di depannya. Apakah ingin kakek nggak tenang setelah mati? Dia bisa mengabaikan pertengkaran kecil sebelumnya, tetapi ada banyak orang luar malam ini, jadi mana mungkin dia bisa membiarkan Kevin bicara sembarangan di sini. Namun, Steve bersikap lebih tenang. Meski Kevin suka membuat onar, dia tidak mungkin berbuat tidak sopan di tempat seperti ini. Selain itu, dia yang berada di industri hiburan juga tahu apa yang pantas dilakukan. Kalau dia berani berbuat tidak sopan, mungkin dia sudah menyiapkan sesuatu. Steve melihat ke arah Paman Ruben. Dia baru saja bersedih karena kehilangan anaknya, jadi wajahnya agak pucat. Tubuh Anthony digali padahal putra kandungnya sudah lama meninggal. Dia adalah orang tuan, tetapi malah mengantar anaknya pergi duluan, jadi mana mungkin dia tidak sedih. Oleh karena itu, saat Kevin mengatakan ini, dia tidak menghentikannya. Tatapannya justru kosong seolah dia tidak berada di sini. Nyonya Melissa, istrinya, melangkah maju dan berkata, Sane, jangan marah. Putraku memang nggak salah bicara. Jangankan Sira, bahkan kalian semua nggak punya hak untuk menyalakan dupa ke ayah. Sira selalu bersikap sopan di depan orang tua, tetapi ekspresinya saat ini berubah. Bibi, Melissa, aku nggak terlalu mengerti maksud Bibi. Meski ayah dan Kak Sean nggak ada, masih ada kami, cucu-cucunya. Kenapa kami nggak punya hak untuk menyalakan dupa ke kakek? Kenapa? Kevin tersenyum dan mencibirnya, aku penasaran apa kalian berpura-pura atau benar-benar nggak tahu. Satu persatu dari kalian benar-benar nggak tahu malu. Kevin, kalau kamu punya masalah denganku, ayo kita bicarakan secara pribadi. Apa kamu benar-benar ingin membuat kakek nggak tenang di saat ini? Bibi Melissa, dia masih anak-anak, jadi nggak mengerti. Tapi apa Bibi juga nggak mengerti? Bibi membiarkannya bicara omong kosong, apa Bibi ingin sengaja membuat malu keluarga Bennett? Kakek paling mementingkan keluarga Bennett selama hidupnya. Aduh, kamu selalu membicarakan tentang keluarga Bennett. Kamu benar-benar nggak tahu malu. Tadinya aku nggak ingin mengatakan ini di saat ini biar orang lain nggak tahu betapa nggak tahu malunya kalian sekeluarga. Menyembunyikan kami selama bertahun-tahun. Orang-orang di sekitar mendengar ini. Ada gosip besar yang akan diungkapkan. Beberapa orang yang ingin segera menyiapkan makanan ringan dan minuman untuk menonton dari barisan depan. Kalau keluarga ini mau mengungkapkan rahasia, itu pasti akan menjadi skandal besar. Selena tidak mengantisipasi hal ini sama sekali. Dia merasa kalau apa yang akan diucapkan oleh Kevin bukanlah hal yang baik. Tiba-tiba ada yang menekan tangannya di antara kerumunan orang. Selena melirik dan melihat Harvey berdiri di sampingnya tanpa dia sadari.
Harvey merasakan keringat di telapak tangan Selena dan berkata dengan lembut, "Jangan tegang." Entah kenapa, aku merasa ini bukanlah hal yang biasa. Dia menatap mata Harvey dan menyadari kalau matanya penuh dengan kejernihan yang seakan-akan bisa melihat segalanya. "Apa kamu tahu sesuatu?" Sebelum Harvey sempat bicara, Kevin sudah mengatakan segalanya. "Aku akan memberi tahu semua orang kenapa kalian nggak memenuhi syarat. Itu karena kalian bukanlah anggota keluarga Bennett. Ayahmu bukanlah putra kakekku." Bab 1575. Omong kosong macam apa itu? Sane marah sampai wajahnya memerah. Kalau tangannya tidak terluka, dia pasti sudah menamparkan wajah Kevin sekarang. Sira dan Alan saling memandang. Keduanya terkejut dengan pertunjukan tiba-tiba ini. Selena menoleh ke Harvey dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang dia katakan itu benar?" Harvey berbisik di telinganya, "Sally, aku juga baru mendapatkan kabar ini. Coba lihat siapa orang ini." Harvey membuka foto di ponselnya. Foto seorang wanita dengan tubuh yang indah dan berusia sekitar 30-an. Selena langsung mengenalinya saat melihat tahi lalat di sudut mata wanita itu. Ini Fanny. Berbeda dengan foto hitam putih yang pernah dilihatnya, foto ini berwarna dan jelas. Meski tidak sebaik kualitas foto sekarang, tetapi jauh lebih baik dari foto lama itu. "Ya, dia," Selena berkata dengan penuh semangat, "apa kamu menemukan keberadaannya?" Harvey melihat keadaan yang sedang berlangsung di sana dan berkata, "Mungkin mereka akan memberimu jawaban." Ucapan Kevin membuat semua orang di ruangan itu berdebat, apa yang sedang terjadi. Tuan muda Kevin tidak akan membuat lelucon seperti ini, kan? Aku rasa nggak mungkin. Meski dia suka bersikap nggak sopan, tapi dia nggak mungkin mengatakan hal seperti ini di situasi seperti ini. Menurutku, pasti ada banyak rahasia di dalam keluarga Bennett ini. Sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton kali ini. Sira menenangkan dirinya dan berkata, "Kevin, aku tahu ada beberapa kesalahpahaman di antara kamu dan Kak Sane, tapi lelucon seperti ini benar-benar nggak pantas dikatakan. Lebih baik kita mengantar kakek pergi. Jangan buang-buang waktu." "Kakek, hei, kalian punya hak apa untuk memanggilnya kakek? Hentikan, Kevin. Apa kamu nggak merasa lucu? Mengarang kata-kata yang sangat nggak masuk akal kayak gitu. Yang lucu itu kalian semua adalah anak haram." Kevin menepuk tangannya dan seseorang sudah menyiapkan proyektor. "Mohon maaf kepada para tamu sekalian karena saya mengumumkan berita seperti ini di situasi seperti ini. Kami ingin semua orang yang hadir menjadi saksi. Hari ini, keluarga Bennett akan mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan agar tidak ada yang jadi parasit di keluarga Bennett." "Tuan muda Kevin, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh keluarga Bennett? Ayo beritahu kami." "Kevin, kamu terus-terusan mengatakan kalau kami bukan keturunan keluarga Bennett, kalau gitu, tunjukkan buktinya," kata Sane sambil menahan amarahnya. "Jangan khawatir, aku berani mengatakan hal seperti ini karena aku punya buktinya." Tiba-tiba muncul seorang wanita di layar besar. Wanita itu mirip dengan Selena. Meski foto di era itu kurang jelas, semua orang masih bisa melihat kecantikannya. Wanita ini adalah nenekku, Tiffany Millet. Konon, Tuan Petra dulunya adalah orang yang tidak pandang bulu. Dia adalah penguasa dunia mafia dan bisnis. Dia juga merupakan tokoh yang menakutkan di kota Zila yang ditakuti oleh semua orang. Tiba-tiba suatu hari, Tuan yang kejam ini berubah menjadi baik. Dia juga tidak lagi haus darah. Katanya itu karena dia punya istri yang menjadi kelemahannya sehingga dia menjadi baik. Banyak orang ingin tahu wanita seperti apa yang bisa menundukkan binatang buas ini. Asal-usul wanita ini selalu menjadi misteri. Mereka hanya tahu kalau Tuan Petra sangat mencintai istrinya waktu dia masih muda. Seberapa dalam dia mencintai istrinya? Dia tidak pernah memperlihatkan wajah asli istrinya kepada siapapun, kecuali ke anggota keluarga Bennett. Tidak ada orang luar yang tahu seperti apa wajah Nyonya Tiffany. Ada yang bilang kalau Nyonya Tiffany adalah siluman yang membuat Tuan Petra menjadi tergila-gila. Setelah melihat foto lama ini sekarang, dia bukanlah siluman, melainkan peri. "Kenapa kamu menunjukkan foto nenek? Kamu jelas tahu kalau kakek sangat nggak menyukainya. Apa kamu tahu kenapa kakek melarang orang luar melihat nenek? Karena sebelum kakek, nenekmu sudah pernah menikah dengan orang lain. Dia bahkan punya anak dengan orang itu. Ya, anak itu adalah ayah kalian, dia bukan anak kakek sama sekali." Bab 1576. Steve dan Sane saling memandang.
Keduanya terlihat bingung. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan Shira merasa kalau ini sangat tidak masuk akal. Kak Sane, Kak Steve, apa kalian tahu tentang ini? Keduanya menggeleng. Ayah nggak pernah mengatakannya. Rencana Shira hampir berhasil, tetapi masalah ini malah terjadi di hari ini. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengganggu rencana besarnya. Memangnya selembar foto ini bisa membuktikan apa? Ayah dan kakek sudah meninggal, dan jenazah ayah nggak ditemukan karena kecelakaan pesawat. Apa yang bisa kamu tunjukkan sebagai bukti tanpa tes DNA dari keduanya? Ini adalah tes golongan darah yang dilakukan oleh kakek dan nenek saat mereka masih hidup. Kakek dan nenek punya golongan darah O. Menurut hukum pewarisan Mendel, dua orang dengan golongan darah O hanya bisa melahirkan anak dengan golongan darah O, sedangkan ayahmu punya golongan darah B. Kemungkinan terjadinya mutasi golongan darah yang berbeda itu sangat kecil, masa ayahmu adalah pengecualian. Steve menunjukkan foto berikutnya. Lupakan masalah golongan darah ini dulu. Ini adalah beberapa foto anak-anak kakek. Ayahku dan Paman Rowan lumayan mirip dengan kakek, tapi ayahmu nggak mirip sama sekali dengan kakek. Selena belum pernah melihat sosok asli Richie. Saat dia melihat wajah Richie di layar besar, dia terpaku di tempat. Dia meraih tangan Harvey dengan semangat dan berkata, kamu nggak merasa dia terlihat akrab? Enggak, cuma terlihat akrab, dia jelas-jelas seperti cetakan yang sama. Hanya mereka sendiri yang mengerti percakapan mereka. Richie sangat mirip dengan Rudy. Rudy sudah menua, jadi wajahnya terlihat lebih tua. Namun, orang-orang yang dekat dengannya pernah melihat penampilannya saat muda dan Richie jelas-jelas adalah salinannya Rudy. Jangan-jangan dia, Selena menahan air matanya. Kebenaran yang dia cari selama ini tiba-tiba muncul, tetapi dia belum siap secara mental. Rudy pernah bilang kalau Fanny adalah orang yang paling dicintainya sepanjang hidupnya. Selain itu, Fanny membawa seorang anak laki-laki yang jelas adalah anaknya Rudy berdasarkan usianya di foto yang Selena temukan. Kalau dihitung berdasarkan waktu dan usia Richie adalah anak yang selama ini dicari oleh Rudy. Dengan kata lain, Richie adalah ayahnya dan Talia adalah ibunya. Selena gemetar karena gembira, sementara Harvey merasakan kegembiraannya. Kalau bukan karena di depan orang banyak, Harvey pasti sudah memeluknya dari tadi. Untungnya, saat ini semua orang terfokus pada keluarga Bennett. Tidak ada yang memerhatikan ekspresi Selena. Jantung Selena berdegup kencang seolah-olah akan melompat keluar. Dewa memberinya lelucon besar. Pantas saja dia merasa Talia sangat lembut dan akrab saat berada di dekatnya. Pantas saja lesung pipi Harvey sangat mirip dengan Sean. Kenapa ciri yang sejelas ini tidak dia sadari lebih awal? Selena bahkan melewatkan ibu kandungnya sendiri. Setelah susah payah menemukan kebenaran, Richie mengalami kecelakaan pesawat, sedangkan Talia hilang setelah matanya dibutakan oleh seseorang. Air mata Selena tidak bisa berhenti mengalir. Kakak-kakak Selena mati dan terluka. Bahkan nenek yang ingin dia temui sudah meninggal. Dewa tidak adil. Harvey membawa Selena pergi dari kerumunan karena melihatnya hampir menangis. Setelah tiba di taman yang sepi, Selena tiba-tiba melompat ke pelukan Harvey, dan air matanya membasahi jas Harvey. Kenapa? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Sally, jangan takut. Kamu masih punya aku, masih ada anak kita. Bab 1577. Skandal besar yang diungkapkan oleh Kevin tidak hanya mengejutkan keluarga Bennett, tetapi juga memberikan pukulan yang berat bagi Selena. Setelah mencari tahu tentang asal-usulnya begitu lama, dia malah menjadi pusat perhatian saat dia sedang menikmati gosip orang lain. Sebelumnya, dia merasa kasihan pada keluarga Bennett, tetapi sekarang dia tahu kalau mereka adalah saudara kandungnya sendiri, dan itu membuatnya sangat sedih. Tubuh Selena perlahan-lahan jatuh dari pelukan Harvey sampai dia berlutut di tanah dan air matanya terus mengalir. Ayah, ibu, dan kakak. Hal yang lebih tidak bisa dia terima adalah mayat yang dia temui sebelumnya ternyata adalah kakak perempuannya sendiri. Kak Freya meninggal dengan sangat tragis. Namun, saat itu dia tidak tahu dan bahkan tidak bisa mengantar kakaknya ke perjalanan terakhirnya. Selena terlalu terpukul dan tiba-tiba pingsan. Sally. Harvey segera membawa Selena pergi dengan cepat. Harvey merasa sangat kasihan pada Selena yang terbaring di atas tempat tidur. Selena sudah banyak menderita. Siapa sangka keluarga yang dia rindukan akan berubah menjadi seperti ini. Winnie menjaga di samping Selena dengan penuh perhatian. Harvey menenangkan Winnie dengan lembut.
Ibumu baik-baik saja, dia cuma kelelahan karena terlalu banyak bekerja dan pingsan karena terlalu stres. Drama konyol di kediaman Bennet masih berlanjut. Pemakaman Tuan Petra juga berubah menjadi pertengkaran keluarga Bennet. Kevin terlihat menang, tetapi sebenarnya dia telah mempermalukan keluarga Bennet. Sira panik. Dia segera pergi ke sebuah villa kuno sebelum matahari terbit. Sekelompok gagak berdiri di atas atap. Suara kicauan mereka terdengar sangat menakutkan di kegelapan. Mawar merayap di atas tembok yang hancur seolah menambahkan semangat pada dunia yang kering dan busuk ini. Fajar akan tiba. Sinar matahari melenyapkan kegelapan seolah-olah seluruh dunia melompati hidup dan mati secara bersamaan. Suara piano yang terdengar kesepian menggema di villa yang sepi. Sira berlari cepat menaiki tangga berputar dengan wajah yang cemas. Dia langsung membuka pintu atap. Ada seorang wanita duduk di depan piano dengan punggung yang terlihat kesepian dan sedih. Angin kencang membuat rambut Sira berantakan. Ibu, rencananya berubah. Wanita itu menekan satu nada terakhir di atas piano dengan ujung jarinya. Dia berbalik perlahan, menunjukkan wajahnya yang terbakar oleh asam. Meski Sira sudah melihatnya sejak kecil dan sudah melihatnya ribuan kali, dia tetap tidak terbiasa melihat penampilan ibunya. Wanita itu langsung melihat ketakutan di mata Sira, dan mendengkus dingin. Ada apa? Semuanya berjalan sesuai rencana kita. Keluarga Bennet hancur, anggota keluarga mereka mati dan terluka. Mereka sudah menjadi pecahan yang terpisah. Tapi aku nggak menyangka kalau Richie bukan anak kandung kakek. Setelah kakek meninggal, anggota keluarga Bennet lainnya malah ingin mengusir kami dari rumah. Semua rencana kita gagal karena itu. Sira sudah berencana untuk menghancurkan keluarga Bennet dengan segala cara dan dia akan menjadi orang yang mengambil alih keluarga Bennet. Kekayaan yang berlimpah itu akan menjadi miliknya. Namun, siapa sangka hal seperti ini malah terjadi. Richie bukan anak kandung kakek, jadi mereka juga bukan anggota keluarga Bennet. Dengan apa dia akan berperang? Wanita itu meninju kunci piano dengan keras. Matanya setengah terpejam. Pasti ulah Andrew. Orang jahat itu masih mempermainkan kita sampai akhir. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang dari keluarga Bennet bahkan nggak membiarkan kita menghadiri pemakaman kakek, apalagi tentang harta. Begitu pengacara muncul, semua aset kita akan hilang. Bab 1578. Wanita itu merasa pusing. Kamu pulang dulu saja, ibu akan mencari cara. Jangan sampai rencana kita terbongkar. Ya. Tiba-tiba, Sira teringat sesuatu. Oh, ya, gimana dengan ayah? Ekspresi wanita itu berubah drastis saat Sira menyebut nama pria brengsek itu. Dia ingin membuat pria itu menderita ribuan kali. Sira terlihat agak tidak tega. Bu, gimana kalau kita berhenti saja? Kita sudah membuatnya kehilangan istri dan anaknya, rumah tangganya juga sudah hancur. Itu sudah cukup, kan? Cukup di mimpimu. Ini adalah utangnya padaku. Wanita itu menarik kerah baju Sira. Aku peringatkan kamu, aku ini ibumu. Kalau kamu berani mengkhianatiku sedikit saja, aku pasti nggak akan memaafkanmu. Bu, aku tahu, aku ini putrimu, jadi tentu saja aku akan membantumu. Sira melepaskan diri dari genggaman wanita itu dan menatap ibunya dengan jantung yang masih berdebar. Emosi wanita ini sangat tidak stabil selama bertahun-tahun ini. Padahal wajahnya bisa disembuhkan dengan tindakan medis, tetapi dia terlalu keras kepala sehingga tidak mau melakukannya. Dia bilang akan mengingatnya seumur hidup dan akan memberikan 1000 kali lipat rasa sakit kepada orang itu. Dia merencanakan segalanya dengan hati-hati sepanjang hidupnya. Menurut Sira, ibunya tidak akan merasa senang meski dia berhasil membalas dendam. Keluarga Bennet sedang dalam kekacauan sekarang, jadi Sira segera kembali. Setelah dia pergi, wanita itu bangkit dan berjalan terhuyung-huyung menuju ruang bawah tanah. Pintu besar ruang bawah tanah tertutup rapat. Dia memasukkan sidik jarinya dan pintu besar yang telah lama tersegel itu perlahan terbuka. Wanita itu berjalan mendekat dengan perlahan. Seorang pria terikat dengan rantai besi di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab itu. Pria itu menundukkan kepala, entah dia masih hidup atau tidak. Wanita itu mendekatinya dan menatapnya dengan sangat emosional. Richie, apa kamu tahu? Aku sudah lama menunggu hari ini. Setelah mendengar suaranya, pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia tidak minum air selama 2 hari ini sehingga bibirnya kering dan terkelupas.
Pria itu terlihat berusia 40 atau 50 tahun, tetapi hanya ada sedikit kerutan di wajahnya. Waktu telah berhenti di wajahnya, tidak membuatnya terlihat tua, melainkan menambah pesona maskulinnya. Matanya yang gelap dan tajam menatap wanita di depannya dengan tajam dan dingin. Seharusnya aku tahu lebih awal kalau ini adalah ulahmu, Teresa. Harusnya waktu itu aku nggak mendengarkan kata-kata Thalia untuk memberimu kesempatan hidup. Kamu itu iblis yang telah merusak seluruh keluargaku. Teresa mengangkat dagu Richie dan memaksa mata Richie untuk menatapnya. Kenapa? Kamu pikir aku jelek? Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku jadi seperti sekarang ini? Apa kamu tahu gimana aku melewati tahun-tahun ini? Kamu masih tetap keras kepala sampai sekarang. Akhir yang kamu dapat adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kalau kamu nggak sengaja memercikkan asam sulfat ke wajah Thalia, mana mungkin kamu akan terbakar. Aku nggak menyangka kalau kamu masih sama seperti dulu setelah waktu berlalu selama ini. Bahkan lebih buruk, kamu benar-benar memuakkan. Plak, Teresa menamparkan wajahnya dengan keras. Diam, padahal orang yang mengenalimu lebih dulu itu aku, tapi kenapa kamu nggak mencintaiku? Kenapa harus Thalia, si wanita jalang itu? Wajah yang sudah terkorosi oleh asam sulfat terlihat mengerikan. Dia terlihat seperti iblis jahat dari neraka karena sedang marah. Kamu merencanakan banyak hal gila seperti ini hanya karena aku nggak mencintaimu. Menurut urutan keluarga, anak-anakku seharusnya memanggilmu Bibi, tapi kenapa kamu bisa tega menyakiti mereka? Putriku meninggal saat usianya belum genap 25 tahun. Kenapa kamu bisa sekejam itu? Saat mengatakan ini, Richie merasa sangat sedih dan putus asa. Namun, Teresa malah tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Cuma itu, waktu itu aku sudah bersumpah kalau aku akan membuat keluargamu nggak tenang, istri dan anak-anakmu meninggalkanmu, keluargamu hancur, dan kamu akan hidup dalam penderitaan dan penyesalan seumur hidupmu. Aku nggak akan membiarkanmu lepas dariku. Bab 1579. Richie menatap wanita gila di depannya. Teresa, apa kamu benar-benar bahagia selama ini? Apa yang kamu dapatkan setelah merencanakan semua ini? Kita berdua adalah pecundang dalam situasi ini. Kamu salah. Waktu wajahku dihancurkan kalian, aku diusir dari rumah dan nggak punya apa-apa, tapi kenapa Thalia bisa mendapatkan segalanya? Kenapa seorang gadis desa sepertinya bisa menggantikan posisiku? Aku memang kalah, tapi kalian juga nggak akan bisa berdiri di atas mayatku dengan bangga. Richie, bagiku, kekalahan bersama adalah kemenangan. Dia menatap Richie dengan pandangan rendah. Coba lihat penampilanmu sekarang, apa bedanya kamu dengan kucing yang terlantar? Kamu terlihat sangat menyedihkan. Asal kamu tahu, ini cuma permulaan. Keluarga Bennet akan segera hancur. Aku akan menghancurkanmu dan keluarga Bennet. Kamu benar-benar gila. Ya, aku memang gila. Aku gila karena kamu. Richie, kamu harus merasakan penderitaan aku rasakan saat itu. Apa kamu tahu kalau Teresa yang sangat kamu cintai itu sudah menjadi wanitanya Andrew? Kamu sakit hati nggak? Oh, kamu mungkin belum tahu kalau kakek tua dari keluarga Bennet itu sudah meninggal dan anak-anakmu akan segera mati menemanimu. Teresa, kamu sangat jahat dan kejam. Rantai besi berderak karena Richie meronta dengan keras. Teresa mengangkat dagu Richie sambil tersenyum. Kenapa? Nggak puas? Coba memohon padaku, mungkin aku akan membuat mereka mati dengan tenang. Dalam mimpimu, Richie tersenyum dingin. Aku nggak akan memohon padamu meski aku harus mati. Jangan khawatir, aku nggak akan membiarkanmu mati. Kalau kamu mati, gimana kamu bisa melihat orang yang kamu cintai dibunuh satu persatu olehku? Anak-anakmu akan menderita dan Teresa yang kamu cintai akan menjadi mainan pria lain seumur hidupnya tanpa bisa memohon untuk hidup maupun mati. Teresa menjadi makin gila, senyum di wajahnya makin cerah dan terlihat makin aneh. Seseorang mengirimkan makanan. Teresa menyuapi Richie, tetapi Richie malah memiringkan kepalanya. Nggak mau makan. Oke, aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah Teresa mengatakan itu, Richie kembali terjebak dalam kegelapan. 2 hari sudah berlalu, tetapi Sane masih belum menemukan ayahnya. Sepertinya ada pemblokir sinyal di sini. Dia harus mencari cara untuk mengirimkan sinyal keluar. Pada sore harinya, Teresa mendapat kabar kalau Richie berada dalam masalah. Dia segera datang dengan tergesa-gesa. Dia melihat lantai bawah tanah yang penuh dengan darah. Richie memecahkan mangkuk dan melukai dirinya sendiri.
Begitu Teresa melihat wajah pucat itu, dia mengangkat wajah Richie yang pucat dan berkata, "Apa kamu sangat ingin mati? Aku nggak akan membiarkanmu berhasil." Bawa dia pergi dan balut lukanya. Richie kehilangan banyak darah tetapi dia masih sadar. Dia tahu kalau kesempatan telah datang. Setelah dia meninggalkan ruang bawah tanah ini, Sean pasti akan menemukannya. Billy datang dengan terburu-buru. Pas Sane, lokasi Tuan Richie sudah ditemukan. Sane selalu bersembunyi di kegelapan. Ini adalah pertunjukan yang dia dan Richie mainkan sejak awal. Tujuannya adalah untuk menarik keluar dalang utama. Namun, dia tidak menyangka semua perubahan yang terjadi di keluarga Bennet. Keluarga Bennet hancur berantakan sekarang, tetapi dia tidak bisa muncul. Bagaimanapun juga, kalau dalang yang membunuh adiknya tidak ditemukan, saudaranya akan berada dalam bahaya. Dia tetap diam dan berdoa agar Richie baik-baik saja. Di mana? Sane berdiri dengan penuh semangat. Di sebuah villa terbengkalai di pinggiran kota ini. Sane menelepon Selena dengan tangan yang gemetar. "Selena, aku sudah menemukan ayahku." Bab 1580. Sejak di rumah sakit, Selena sudah mengungkapkan rencananya dan Sean untuk menenangkan Sane yang baru saja mengalami kecelakaan. Untuk tidak menarik perhatian orang lain, Sean bersembunyi di tempat yang gelap, sementara Sane berada di tempat yang terang. Keduanya saling bekerja sama. Richie juga sedang menyelidiki masalah ini satu persatu dan petunjuk yang dia temukan membuatnya curiga kalau dalang di balik layar ini adalah Teresa. Richie membuat dirinya menjadi umpan untuk menarik Teresa keluar. Sejak dia jatuh dari pesawat, dia kehilangan kontak dengan Sean. Ini membuat Sean mengkhawatirkannya selama beberapa hari ini. Untungnya, barusan Sane menemukan keberadaan Richie dan langsung memberitahukannya ke Selena. Selena baru saja mengetahui asal-usulnya. Saat dia mendengar suara Sane, perasaannya menjadi sangat rumit. Ribuan kata-kata terdorong ke tenggorokannya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu kenapa, Selena?" Sane langsung bertanya dengan perhatian karena tidak mendengar suaranya. "Apa ada masalah?" Selena menenangkan perasaannya sejenak. "Nggak ada, aku cuma..." Suara Selena terdengar tercekik sehingga membuat Sane makin khawatir. "Kalau ada masalah, beritahu aku. Kita kan sudah menjadi kakak adik, jadi kita itu keluarga. Meski ada banyak hal yang terjadi di keluarga Bennet, aku masih bisa melindungimu." Satu kata melindungimu itu membuat hati Selena terasa hangat. Meski saat ini Sane tidak tahu identitasnya, dia masih bersikap lembut padanya. Mungkin ini adalah hubungan darah keluarga yang alami. Namun, kejadian ini terlalu tiba-tiba. Selena masih belum memahami satu hal, yaitu kenapa keluarga Bennet tidak tahu tentang keberadaannya. Informasi yang Selena temukan saat ini menunjukkan setelah Talia melahirkan anak keenamnya, dia mengalami pendarahan hebat dan kehilangan banyak energi. Mana mungkin keluarganya tidak tahu kalau dia hamil, kan? Kak Freya sudah meninggal. Hanya usia dan tanggal lahir Sira yang sama dengannya, artinya dia adalah putri asli keluarga Bennet dan Sira adalah yang palsu. Dengan begitu semuanya menjadi jelas. Dia sudah lama meragukan kalau kekacauan di keluarga Bennet bukan hanya karena ulah Andrew seorang. Jelas ada orang dalam yang membantu dan ternyata orang itu adalah Sira. Selena juga sudah pernah menebak motif Sira. Semua orang di keluarga Bennet sangat perhatian padanya, tetapi kenapa dia melakukan hal-hal ini? Ternyata itu karena Sira mengambil alih posisinya. Sira bukanlah putri keluarga Bennet, jadi tentu saja dia punya motif. Namun, orang lain belum tahu tentang semua ini. Keluarga Bennet sedang berada dalam kekacauan, jadi Selena tidak bisa mengungkapkan hal ini. "Makasih Kak Sane." Panggilan yang sebelumnya terasa canggung sekarang menjadi alami. "Aku baik-baik saja. Lanjutkan sesuai rencana. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Kak Sean sudah pergi dengan orang-orangnya. Dia takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi dia memintaku untuk memberitahumu agar kamu bersiap-siap. Tunggu kabar baik dari kami. Oke, Kak Sean harus berhati-hati. Lawan kita pasti bukan orang biasa karena dia sudah merencanakan ini sejak lama. Selena menutup teleponnya. Dia tidak bisa merasa tenang. Pikirannya terus-menerus teringat pada apa yang telah terjadi padanya sebelumnya. Orang dari Poison Bug menukar dirinya dengan Sira, jadi orang yang ingin membunuhnya dari dulu adalah Sira. Saat Selena sedang memikirkan ini, tiba-tiba ada telepon yang masuk. "Halo," orang yang meneleponnya adalah kenalan lamanya, Zain. "Selena, kamu harus berhati-hati.
Aku sudah menemukan orang yang ingin membunuhmu, dia adalah Nona Sira dari keluarga Bennett. Bersambung ke bab 1581. Terima kasih.